Mengapa engkau, wahai kasihku, masih saja merasa jauh dari Tuhan? Padahal Tuhanmu mengatakan, aku lebih dekat dari urat nadi. Jauh atau dekat dengan Tuhan itu bukanlah persoalan jarak, tetapi masalah rasa. Ketika engkau sedang melakukan kebaikan-kebaikan, ketahuilah, engkau sedang merasakan dekat. Tetapi ketika engkau sedang melakukan dosa-dosa, engkau merasakan jauh, itu saja. Sehingga jika engkau ingin selalu dekat dengan Tuhanmu, hendaklah engkau berbuat kebaikan. Sebetulnya, keberhasilan persahabatanku yang terbangun bersamamu adalah tidak lain akibat engkau telah mampu berpikir secara matang. Engkau bukan hanya perempuan yang cerdas, tetapi perempuan yang sudah matang. Ketika engkau berderma kepada siapapun, itu sebenarnya bukan mengurangi jumlah uangmu, melainkan engkau mentransfer uangmu untuk dirimu sendiri, untuk bekal nanti kehidupanmu di hari yang berbeda dimensi. Akan tetapi di sisi lain, setelah engkau bersahabatan bersamaku, engkau kehilangan banyak teman. Itu tak mengapa. Karena kehilangan teman-teman yang hanya berdasarkan kepentingan sementara, hakikatnya adalah kesuksesan besar bagi dirimu sendiri. Mereka yang sudah pergi tidak usah engkau salahkan. Hanya karena sudah tidak bertegur sapa lagi. Atau sudah tidak lagi menanyakan apa kabar. Dan bertanya bagaimana kesehatan. Lebih baik engkau salahkan dirimu sendiri. Mengapa engkau masih saja memikirkan mereka? Tidak ada sesuatu yang paling mudah muncul seperti kebencian. Karena yang diperlukan hanya mencari titik-titik perbedaan. Sedangkan untuk membangun cinta dan kasih sayang, memerlukan kebesaran jiwa dan pengorbanan. Selanjutnya, pengertian kedekatan dalam pergaulan sesama manusia di dunia ini tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak berarti dekat itu harus ada di sekitarmu. Melainkan dekat itu terletak pada jarak perasaan. Selagi engkau masih memikirkan seseorang, berarti orang itu dekat denganmu. Nanti setelah persahabatan kita dapat dibangun dengan sempurna. Dan lalu kita dapat meraih berbagai kesuksesan. Nanti engkau akan tahu, banyak musuh-musuh bermunculan. Aku punya cara sendiri untuk menghindar dari kegaduhan-kegaduhan di sekitarku ini. Baik kegaduhan politik, ekonomi, maupun sosial. Segera aku pergi bertapa di laboratorium atau bersemedi dalam perpustakaan. Di situ aku merasa aman dan nyaman untuk merenungi kebesaran Tuhan. Dalam perpustakaan, ketika bergaul dengan buku-buku, akan dapat membuat hati kita menjadi kokoh, memperluas wawasan, dan sanggup untuk terus menimang kejujuran. Ketika hati kita sudah tidak mampu lagi menimang kejujuran, percayalah, mulut kita juga tidak akan mampu mengatakan kebenaran. Uslah atau bertapa itu sesungguhnya adalah mencari tempat yang sunyi dan sepi. Menyendiri dan sendirian.
berhadapan langsung dengan akal dan pikiran sendiri, berdialog secara transparan dan transadental. Tidak ada kebohongan dan tidak lagi ada kedustaan yang dapat disembunyikan. Selanjutnya, wahai kekasihku, jangan sampai pernah putus harapan. Karena orang yang terjebak dalam keputusasaan itu sama dengan tidak siap untuk melanjutkan kehidupan. Dengan cara memutus ketergantungan kepada siapapun, lalu dengan hanya mengandalkan segala kemampuan yang dimilikinya sebagai anugerah Tuhan, itu bukanlah suatu kesombongan sama sekali, melainkan percaya diri. Nanti lama-kelamaan, percayalah teman-temanmu yang pergi itu akan dapat kau lupakan juga. Untung kita diberi potensi lupa oleh Tuhan. Kalau tidak diberi nikmat lupa, tentu kita akan binasa seketika itu juga. Sehingga engkau tidak perlu lagi berusaha keras untuk melupakan. Kemudian engkau juga perlu ingat, wahai kekasihku, tidak selalu dengan mudah bila sahabat-sahabatmu itu benar-benar sejati. Akan secepat itu berubah. Mungkin kesalahannya terletak pada dirimu sendiri. Yaitu engkau terlalu terburu-buru menyebut seorang orang baru yang kau kenal sebagai sahabat. Memang manusia, setiap manusia tidak dapat dihindari dari melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi manusia yang dulu itu punya keistimewaan yang luar biasa. Yaitu terlalu ngotot mempertahankan dan membela kesalahan-kesalahan. Sebetulnya tanpa sadar orang dungu itu sedang memamerkan kedunguannya sendiri. Kalau kita sudah yakin betul bahwa kita sering melakukan banyak kesalahan, maka seyogyanya jangan sekali-sekali kita berlagak seolah lebih baik dari orang lain. Nanti engkau akan tahu sendiri mana teman yang suram dan mana teman cemerlang seperti bintang. Ketika di malam hari yang gelap gulita, nanti ketika kau sedang susah, engkau baru tahu siapa teman-temanmu yang setia. Dengan kecantikanmu yang luar biasa itu, dalam sekejap engkau dapat membuat laki-laki terkagum-kagum. Tapi jangan bangga dengan kecantikanmu, karena lelaki yang mengagumi kecantikanmu tidak berselang lama. Yang dapat menawan seorang laki-laki seumur hidup adalah keanggunan dan kecantikan hatimu. Sebelum engkau menjadi perempuan yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi sebagai high skill, mulai saja dengan menjadi perempuan yang sopan dan santun serta terhormat. Dengan menjadi seorang perempuan yang terhormat, engkau sudah meraih separuh intelektualitas. Mungkin untuk sementara waktu ini engkau perlu tampil beda. Sekalipun engkau bakal dijuluki pemain tunggal, tidak mengapa. Daripada engkau hanya mengandalkan hartamu yang berlimpah ruah, ketahuilah wahai kekasihku, dengan punya uang yang banyak, orang dulu akan terlihat hebat. Nanti engkau melihat sendiri. Ketika engkau menjadi perempuan yang kuat dengan kepribadian kokoh, akan muncul banyak orang-orang yang tidak suka kepadamu. Tetapi mereka mau menuruti keinginanmu. Sebaliknya banyak orang yang sayang kepada orang miskin dan lemah. Tetapi pada saat yang sama, orang miskin dan lemah juga dihinakan dan dinistakan orang. Nanti kesalahanmu pasti akan mudah dimaafkan.
kebanyakan orang. Asal syaratnya engkau punya banyak uang. Tetapi ketika engkau miskin, kesalahanmu akan dicecar terus dan dituntut sampai tuntas. Nanti engkau akan melakukan langkah-langkah baru atau engkau mengatakan sesuatu kalimat baru, pasti akan banyak orang merasa ketakutan. Engkau akan berhadapan dengan berbagai macam kepentingan dan kemapanan sosial. Melalui perenungan yang dalam, berdialog dengan diri sendiri, nanti engkau akan mencapai tingkat kematangan yang akan membuat dirimu mempunyai sikap tegas untuk menolak keterlibatan dalam pergaulan-pergaulan yang bersifat sementara atau persahabatan yang hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan, perdebatan kosong, tidak ada arti atau ketergantungan dengan teman-teman palsu, dan lain sebagainya. Dulu engkau pernah memutuskan untuk tutup mulut saja, guna menghindar dari berbagai persoalan. Ternyata engkau tidak mampu, karena untuk diam, tidak berbicara juga memerlukan skill yang tinggi. Untuk itu, engkau perlu banyak menyendiri. Nanti setelah engkau sering menyendiri, rasa takutmu dalam menghadapi kehidupan dapat terkendali. Tetapi tidak berarti kehilangan rasa takut sama sekali. Karena rasa takut juga diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Ketika engkau merasa takut, tetapi engkau tidak melarikan diri, berarti engkau bukan pengecut. Orang miskin itu bukan pendosa, tetapi orang kaya yang sombong lalu menghina orang lain, itu yang menjadi pendosa. Selanjutnya ketika nanti otakmu semakin cerdas, perasaanmu semakin halus, pasti engkau akan lebih banyak mengalami perih di hati. Supaya jangan sering merasakan sakit hati, hendaknya nanti engkau berhati-hati. Lebih baik menghindar saja. Jangan suka berdebat dengan orang yang sedang kasmaran. Dan jangan suka berdialog dengan orang yang fanatik. Sebab nanti akan percuma saja. Sebab orang yang kasmaran itu hatinya sedang buta. Sedang orang yang berjiwa fanatik itu otaknya terkunci rapat. Nanti setelah engkau sering menyendiri, engkau akan tersadar dengan sendirinya bahwa memiliki harta berlimpah ruah, melebihi dari kebutuhan, akan membuat hidupmu tidak nyaman. Pertama, engkau tidak punya waktu untuk menikmati hartamu, dan kedua waktu habis untuk memikirkan hartamu. Tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Merenungi kehidupan itu, wahai kekasihku, adalah dilakukan sendirian. Tetapi ketika bersama teman-teman itu, namanya diskusi dan dialog. Nanti juga engkau akan paham bahwa manusia itu selagi sama-sama hidup, tidak ada beda, hampir sama. Nanti akan terlihat yang mana jadi pahlawan dan mana yang jadi pecundang. Nanti akan ketahuan kalau sudah mati. Aku juga mulai paham tentang karakter perempuan setelah melalui perenungan panjang. Mengapa engkau sukarela bersedia menggeser semua pemikiran-pemikiranmu? Sebabnya adalah karena selalu aku mulai dengan menyetujui semua pendapatmu. Malah sekarang aku menang 10 langkah.
Aku tidak minta izin kepadamu untuk mengetuk pintu rumahmu. Tetapi engkau yang selalu menanyakan, kapan engkau meminangku? Indramayu, 16 Maret 2001, Abdul Syukur Yasin.